Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik semua ya, dan sehat-sehat semua. Nah, pada pagi hari ini, Ibu yang akan menemani kalian untuk belajar materi. Nah, jadi nanti di video ini, Bu Guru akan menjelaskan materi kepada kalian. Jadi nanti disimak ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Tufa Novelia. Kalian dapat panggil Ibu Tufa, Ibu dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mempunyai kesempatan untuk mengajar kalian pada pagi hari ini. Jadi semangat belajar ya. Dan di sini Ibu ingin berpesan kepada anak-anak semua untuk selalu jaga kesehatannya karena kita masih ada di masa pandemi COVID 2019. Jadi untuk anak-anak jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika bermain atau berpergian dan selalu mencuci tangan ya. Dan jangan lupa berolahraga, jaga kesehatan ya. Dan hari ini kita akan belajar pada tema 3 yaitu benda di sekitarku dan subtema 3 yaitu perubahan wujud benda dan dalam pembelajaran kelima. Jadi simak terus videonya ya. Nah, di sini ada perintah untuk anak-anak yaitu bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Jadi di sini nanti akan muncul wacana yang tidak urut. Jadi nanti tugas anak-anak untuk mengurutkan wacana yang akan nanti ditampilkan. Mari kita lihat wacananya. Nah, di sini sudah ada beberapa paragraf yang tidak urut. Jadi tugasnya akan membuat paragraf-paragraf ini menjadi urut dan menjadi sebuah wacana. Maka nomor 1 kita lihat ada kalimat atau paragraf. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apa kegunaan kapur barus? Nah, pertanyaan terakhir pada paragraf pertama yaitu apakah kegunaan kapur barus. Jadi untuk paragraf selanjutnya atau paragraf yang kedua harus menjelaskan mengenai kegunaan kapur barus. Jadi kita lihat ya, paragraf paling atas kita baca apa isinya. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Wah, ternyata paragraf yang paling atas adalah paragraf yang menjelaskan mengenai kegunaan kapur barus. Jadi untuk paragraf yang kedua yaitu ada di paragraf paling atas itu sendiri. Nah, selanjutnya kita cari urutan yang ketiga, 4, dan kelima. Kita cari dulu inti dari paragraf-paragraf yang belum diisi nomornya. Yang pertama, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Apa yang terjadi pada kapur barus? Nah, kita lihat. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa pertanyaan untuk paragraf yang selanjutnya yaitu ada yang di paling bawah sendiri yaitu apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, ini adalah pertanyaan untuk kapur barus itu sendiri, untuk paragraf yang menjelaskan mengenai apa yang terjadi pada kapur barus. Nah, jadi untuk paragraf nomor 3 itu ada yang di paling bawah sendiri. Nah, selanjutnya ada pertanyaan apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat yaitu ada penjelasan kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis. Nah, berarti itu menjelaskan mengenai apa yang terjadi kepada kapur barus. Jadi untuk nomor 4 ada di kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis. Nah, selanjutnya tinggal
satu kotak yang belum dinomori, yaitu nomor 5. Jadi nomor 5 itu peristiwa menyuplin mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Dan ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, itulah paragraf-paragraf yang urut menjadi satu wacana yang bisa dibaca dan dipahami. Nah, di sini kita akan membahas lagi mengenai perubahan wujud. Nah, langsung kita bahas satu-satu ya, yaitu pertama mencair. Ayo, mencair itu apa? Mencair adalah perubahan wujud padat menjadi cair, yaitu contohnya ya, semisal kita ada es batu di dalam kulkas, kita ambil es batu itu dan kemudian kita taruh ke dalam ruangan yang terbuka. Nantinya lama-kelamaan es batu itu akan menjadi air atau mencair. Nah, yang kedua membeku, yaitu perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, itu sebaliknya ya, semisal kita ambil air, kita masukkan ke dalam plastik dan kita taruh ke freezer. Nah, nantinya air itu akan berubah menjadi es batu. Itu namanya membeku. Nah, kemudian menguap. Menguap itu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Jadi nanti ketika kita mendidihkan air dan air itu sudah mendidih, maka akan keluar gas, yaitu menguap. Nah, selanjutnya menggembun. Menggembun itu perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, menggembun ini biasanya ketika kita akan mendidihkan air, kita tutup pakai tutup panci. Nah, nanti ketika kita buka pancinya, nanti gas-gas tersebut akan berubah menjadi air atau berubah menjadi cair atau menggembun. Nah, selanjutnya menyuplin. Menyuplin itu perubahan wujud padat menjadi gas yang biasanya terjadi pada kapur barus. Kapur barus itu padat, ketika kita masukkan ke dalam lemari akan berbau wangi karena kapur barus itu akan menyuplin. Nah, di sini ada pernyataan, tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghamblur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Jadi ketika kita pagi-pagi melihat embun tuh yang ada di daun, itu perubahan wujud mengkristal atau menghabis. Nah, di sini ada pertanyaan, mari kita baca dan pahami bersama-sama pertanyaannya ya. Kita baca bersama-sama. Ayah Siti membeli 1 es krim kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang hilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 400 gram. Berapa es krim kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, kita selesaikan bersama-sama. Nah, di sini ada operasi hitungnya. Nah, kita lihat berat es kering mula-mula itu ada 1 kilo dan berat sisa es kering setelah diletakkan di tempat terbuka selama 3 jam yaitu ada 400 gram. Jadi kita menghitungnya dengan cara kita jadikan dulu 1 kilo menjadi gram, yaitu ada 1000 gram. Jadi 1 kilo sama dengan 1000 gram. Nah, selanjutnya kita kurangi. 1000 gram dikurangi 400 gram adalah 600 gram. Jadi es kering yang berubah menjadi gas itu ada 600 gram. Nah, selanjutnya kita akan berlatih untuk menyamakan satuan kilogram ke dalam gram. Nah, di sini kita akan memasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Nah, kita bahas ya untuk yang pertama, yaitu ada
3230 gram itu sama dengan berapa? Nah, kita lihat dulu. 3000 itu 3230 itu sama dengan 3000 ditambah 230. 3000 gram ditambah 320 gram. Nah, kita ingat tadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi 3000 gram sama dengan 3 kilo. Jadi kalau dibuat 3000 gram adalah 3 kilo. Setelah itu ditambah 230 gram. Jadi 3230 gram sama dengan 3 kilo ditambah 230 gram. Jadi 3 kilo 230 gram. Nah, selanjutnya kita beralih ke bawahnya, yaitu ada 3023 gram. Nah, kita akan mengubahnya ke satuan kilogram. Jadi 3023 gram itu operasi hitungnya 3000 ditambah 23 gram. Nah, kita ingat lagi tadi 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi kalau 3000 gram sama dengan 3 kilo. Jadi 3000 gram sama dengan 3 kilo ditambah 23 gram. Jadi 3023 gram sama dengan 3 kilo 23 gram. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ayo kita baca dan kita pahami bersama-sama. Yaitu Ibu Dayu membeli 2 kilo 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilo 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, di sini kita lihat dulu. Ibu Dayu membeli 2 kilo 500 gram. Kita ubah dulu 2 kilo 500 gram ke dalam gram. Nah, kita ingat lagi 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi 2 kilo kita jadikan menjadi gram, yaitu 2000 gram. Jadi 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500. Jadi tadi 2 kilo 500 menjadi 2500 gram. Nah, selanjutnya kita ubah lagi 1 kilogram 200 gram menjadi gram. Jadi 1 kilo, ingat 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilo menjadi 1000 gram ditambah 200 gram. Jadi 1200 gram. Nah, langsung kita ke operasi hitungnya, yaitu 2500 gram dikurangi 1200 gram, yaitu ada 1300 gram. Jadi coklat yang belum dicairkan seberat 1300 gram. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, yaitu nelayan membutuhkan 750 kg es setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilo es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Nah, kita lihat 1 minggu itu ada berapa hari? Ada 7 hari. Jadi kita tinggal mengalihkan, yaitu 750 kilo dikali 7, yaitu 750 kilo kali 7, ayo, yaitu ada 5250 kilo. Jadi nelayan membutuhkan es kering selama 1 minggu, yaitu ada 5250 kilo es kering untuk agar ikannya tetap segar. Nah, itu ya anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah belajar mengenai perubahan wujud benda dan menghitung
berapa konversi dari kilo menjadi gram. Nah, di sini anak-anak semoga dapat